aja kamiknya. Sini ya. Oh, bawa aja ya. Oke. Oke, Kak Tessa, mungkin bisa dijelasin nih bagaimana Kak Tessa melihat sentilan Nikmir ke Peggy nih, Kak? Oh, gitu ya. Iya. Oh, Nikmir sentil Peggy. Iya. Oh, iya ya. Biasa ya, Nikmir ya suka nyentil-nyentil kalau ada yang nggak berkenan mungkin di hatinya, atau mungkin Peggy pernah menyakiti hatinya, atau mungkin Peggy pernah komal bareng terus ninggalin, kan itu kan jadi mungkin timbullah sentilan itu gitu ya. Kalau menurut aku sih pada dasarnya Peggy itu anaknya baik gitu loh, anaknya baik. Kalau memang misalnya sentilannya katanya jangan sombong ya. Benar. Oke. Kalau aku sih Peggy ini anaknya nggak sombong, anaknya tuh betul-betul yang pekerja sih. Ya gimana sih orang pekerja yang konsen untuk menghidupi dirinya, mencari penghidupan untuk dirinya dan mencari penghidupan untuk keluarga. Nggak pernah mau neko-neko gitu aku lihat. Mungkin ada kali tingkah Peggy atau apa yang kan nggak semua Peggy bisa memuaskan orang, kan? Peggy nggak bisa memuaskan semua orang, karena kan istilahnya Peggy beralat pemuas. Jadi kalau ada salah satu artis yang nggak puas dengan Peggy, terus komplain dengan Peggy, aku rasa sih wajar-wajar aja, gitu ya. Tapi yang nggak wajar, misalnya ada batas-batasan, lu nggak boleh gini lah, nggak boleh gini gitu tuh, itu mungkin nggak wajar. Tapi kalau misalnya nggak suka, gue nggak suka tuh sama dia, wajar sih, gitu. Nah aku juga nggak mengetahui banyak nih, apa sih yang dibilang sama NM gitu, sama Nikmir, sama Peggy sehingga agak-agak repot ya. Ya mungkin tadi sih aku melihat sekelimitan live-nya Nikmir. Dia ngomong gini malah, wah lumayan dong gue viral lagi gitu sih yang gue lihat. Oh jadi gue pikir wah ini pintar nih Nikmir nih. Dia udah agak tenggelam, dia ambil lagi kasus, dia viral lagi. Soalnya tadi waktu live-nya aku lihat begitu. Ya lumayan gue viral lagi gitu. Jadi pintar mencari momen sih, cuman ya agak kasihan di Peggy-nya sih di sini aku lihat. Tapi untuk masyarakat nggak tergiring untuk membenci Peggy. Justru gue lihat sebaliknya, pro kontra, malah masyarakat mengeluh-ngeluhkan Peggy aku lihat malah. Jadi polanya agak blunder nih, Nikmir aku lihat. Artinya dari kakak sendiri melihat pantas nggak sih apa yang dilakukan Nikmir ke Peggy dengan menyentil saat live di media sosial? Kalau pantas nggak pantasnya, etikanya di live itu sebenarnya kita live itu adalah menceritakan kegiatan kita, apalagi kita seorang public figure ya, menceritakan kegiatan kita, menceritakan keseharian kita, menceritakan tentang kita gitu, bukan untuk menyentil orang. Itu etikanya kalau live, kalau public figure. Karena kan di lagi live itu kan orang tidak mau mendengar kita bermusuhan sama siapa gitu. Kecuali misal kalau kita live gua sepi nih, gua pengen deh biar rame, itu nggak tahu gua. Boleh deh gua sentil nih kan, Peggy kan lagi manis banget nih namanya, lagi harum Peggy ini ya. Mungkin sah-sah aja sih kalau dia menyentil Peggy, kalau itu kalau supaya rame nih gitu kali ya. Mungkin nggak di hati juga, nggak dari hati yang paling dalam kayaknya deh. Hanya seru-seruan rame-rame seperti yang dia bilang tadi tadi pagi live, kan lumayan gua viral lagi gitu sih yang gua lihat. Dari jawaban Peggy kan saat ditanyain Nikmir, karena kan belum ada waktu untuk bertemu dengan mungkin yang lain-lain nih yang meminta Peggy untuk mungkin podcast dan lain-lain karena sibuk gitu bilangnya. Tanggapannya seperti apa? Sekarang gini, menurut aku sih wajar. Dia yang sekian lama yang tadinya bebas, terus tidak bebas, yang tadinya bebas mencari duit, bebas ketemu siapa aja, terus dia tidak bebas berapa lama, terus sekarang sudah bebas. Kalau dia mau beristirahat, kalau dia mau menenangkan dirinya, tidak mau ketemu orang, aku rasa sih fine-fine aja, sah-sah aja gitu loh. Toh dia juga manusia, punya rasa capek, punya rasa jenuh, punya rasa pengen sendiri. Ya biarinlah dia sendiri dulu, karena manusia sendiri juga nanti akan lama. Biarin beri kebebasan Peggy untuk sendiri, untuk tidak mau bertemu sama siapapun. Kan Peggy bukan anak kita aja nggak bisa dipaksa loh, apalagi ini anak orang gitu loh. Jadi nggak ada hak kita juga sebenarnya ngomong ke Peggy, lu harus ketemu si A, ketemu si B. Nggak etis juga, karena dia yang menentukan dia mau ketemu siapa. Dia nggak tahu loh, masuk di dalam itu ada psikisnya tuh psikisnya down gitu kan. Nah itu yang dia mau rehab kembali nih. Berilah dia kesempatan untuk ngerehat
segala macam pikirannya, segala macam kenangannya, segala macam tentang dia supaya nggak sedih lagi. Nanti dia akan pasti nggak berapa lama nanti juga pasti akan menemui siapa kok, misalnya berterima kasih pada si A, berterima kasih pada si A. Aku yakin karena Peggy ini pada dasarnya anaknya baik, pada dasarnya anaknya itu santun kok, karena dia memang pekerja gitu, pekerja keras tapi hatinya lembut. Jadi kita sabar aja nunggu. Kenapa kita harus paksa-paksa dia mau ketemu si A tersebut? Terserah dia dong. Diri dia, hak dia. Mungkin dia mau konsen dulu di keluarganya. Karena sekian lama dia meninggalkan keluarga, sekian lama dia tidak mencari nafkah buat keluarganya, kan bisa aja. Jadi aku rasa kita juga nggak boleh negatif thinking sama Peggy gitu. Itu hak dia kok. Hak semua orang. Tapi ngomongin etika nih, pantas nggak sih semestinya Peggy secepat-cepatnya bertemu dan berterima kasih pada Kang Deddy melihat? Nah, kalau gini, kalau soal etika ya, kalau kita orang yang belum pernah masuk ke situ, ini kan Peggy orang mungkin yang belum pernah masuk ditahan. Nah, kita kan nggak tahu bebannya itu apa psikisnya. Dia belum siap mungkin menghadapi pejabat, apalagi Kang Deddy kan pejabat ya, seorang pejabat gitu. Seorang yang diidolakan mungkin sama dia. Dia mungkin perlu persiapan diri juga untuk mau bertemu dengan Kang Deddy. Apa untuk mengucapkan terima kasih, apa untuk sungkem. Mungkin kita beri dia kesempatan dulu untuk membiasakan dirinya dulu gitu. Karena nggak selamanya loh. Misalnya nih, kayak kita sudah biasa misalnya berhadapan dengan public figure, sudah biasa berhadapan dengan pejabat misalnya. Tapi kan Peggy ini kan kita tahu notabene seorang pekerja tukang ya. Tuh, dia mungkin tidak terbiasa untuk bertemu dengan pejabat gitu. Dia biar aja lah dia ingin dirinya dulu, menenangkan dirinya dulu, menguatkan dirinya dulu. Baru kalau dia udah siap, baru dia akan mantap ketemu Kang Teddy gitu loh menurut aku. Jadi kita biarin aja lah, karena dia sama kita tuh kan nggak sama, masing-masing orang kan berbeda. Kayak misalnya aku, biasa misalnya setiap acara biasa ketemu pejabat, bupati segala macam. Kalau dia kan namanya tukang bangunan kan nggak biasa bertemu begitu, aku rasa. Apalagi harus ada tata krama bertemu, harus santun dan segala macam. Biarkanlah dia mempersiapkan dirinya. Nggak langsung kita bilang, sombong banget. Enggak, menurut gue sih enggak. Gue bagaimanapun juga, gue ngeliat Peggy ini adalah anak yang baik. Anak yang sebenarnya anak ini penakut untuk ke publish gitu loh. Bukannya dia sombong, dia agak segan gitu ke publish karena biasa kan lingkungan tukang itu kan hanya rumah, hanya lokasi bangunan, hanya lokasi rumah. Mungkin ketemu majikan yang ngasih order aja agak jarang. Jadi biarin dia beradaptasi gitu loh. Yang kata saya lihat mungkin apa memang Peggy sepolos itu sampai kasih jawaban yang begitu juga ke Nick Mir? Ya, dia jawabannya apa ya? Ya itu tadi, nggak punya waktu. Ya, sih. Nih beda loh. Kalau gue ditanya orangnya, yuk ketemu yuk. Sorry gue nggak punya waktu. Sama Peggy ditanya orang, ketemu si A nggak punya waktu, beda loh. Kalau mungkin gue, orang yang tiap hari gaul, dibilang nggak punya waktu itu bullshit banget. Nah kalau Peggy kan kita nggak tahu beban hidupnya, kita kan nggak ngerti persoalannya pribadinya, gitu loh. Nggak mungkin juga dia nggak punya persoalan pribadi, nggak mungkin juga dia nggak punya beban hidup. Jadi dia juga menyiapkan mentalnya dulu di sini menurut gue. Dia menyiapkan mentalnya dulu untuk bertemu gitu loh. Bukan dibilang nggak ada waktu itu kayak kita yang sok super sibuk, enggak. Maksudnya nggak ada waktu itu, tunggu waktu gue. Kalau gue siap pasti gitu loh. Kita beri dia dulu kesempatan untuk apa ya? Untuk beradaptasi, untuk terbiasa dengan dunia yang hingar-bingar ini. Untuk terbiasa nanti dia berhadapan dengan pejabat, podcast sana, podcast ini, podcast sana. Itu maksudnya nggak ada waktu itu. Mungkin dia mau konsen dulu buat mamangnya, buat orang tuanya. Kan Peggy belum married ya. Mungkin mau konsen buat keluarga dari mama papanya gitu. Nggak ada waktunya itu gitu loh. Beda, nggak ada waktu seorang Peggy dengan seorang Tessa Mariska ngomong nggak ada waktu. Itu kalau itu sombong. Karena setiap hari sekarang lu gaul. Masa lu nggak ada waktu? Kalau Peggy yang kita nggak tahu masalah keluarganya apa, masalah yang dihadapinya apa, apakah hari ini Peggy makan apa, kan kita nggak ngerti gitu loh. Apaan sih? Keluasan hati kita sih menurut aku ke Peggy ini gitu. Kita ngelihat karena dia kan juga kaget dong. Dia tadinya hanya berhadapan mungkin sama rekan-rekan tukang, sekarang dia berhadapan dengan para wartawan, dia berhadapan dengan para artis, berhadapan dengan para pejabat. Itu psikisnya orang beda loh.
dia tuh nggak biasa, mungkin biarkanlah dia terbiasa dulu gitu. Lama-lama juga akan nanti lain lagi. Begitu dia udah keluar dari penjara misalnya, terus ketemu si A, ke si B, si C, nanti bilang orang, songong banget lu emang siapa sebelumnya, sekarang lu ketemu, akan lain lagi nanti gitu. Jadi biarlah, semua orang berhak menilai, tapi semua orang juga tidak berhak menentukan hidupnya Peggy. Terserah dia lah. Tapi dari sendiri melihat harusnya Nikmir memberikan klarifikasi atau atas maksud dan tujuan kasih pernyataan seperti itu ke Peggy nggak sih Kak? Ya, maksudnya aku gini, jadi biar nggak sumbang, biar nggak simpang siur nih, harusnya Nikmir kan sekarang aku lihat kan lebih dewasa, lebih apa, harusnya ngomong nih maksud gue gini, mungkin melempar gitu supaya disambar, tapi kan berhasil ya Nikmir, melempar disambar. Tapi kalau misalnya mungkin Nikmir juga nanti kedepannya pasti akan menjelaskan maksud gue gini nih Pek, maksud gue gini nih, negor elu gitu kali kayaknya. Tapi sekarang lempar dulu aja gitu. Yang penting sambutan pasar gimana gitu. Karena aku tuh lihat tadi malam, tadi pagi deh. Akan gue viral lagi itu. Jadi lemparannya disambut gitu ya, berhasil. Tapi kalau misalnya dia nanti ke depan sih, menurut aku sih Nikmir ada baiknya ngutarakan lah apa maksud kita. Karena kan gini loh, misalnya kita marahin orang, gue nggak suka lu kayak gitu. Terus tanpa kita jelaskan apa yang kita nggak suka sama dia, kan jadi sumbar, jadi nggak ngerti maksudnya apa. Kesannya kita arogan, kesannya kita sombong gitu loh. Padahal kan belum tentu. Tapi aku nggak tahu juga apa masih arogan dan sombong masih ada di Nikmir, aku nggak ngerti ya. Gitu. Kak Peggy juga mendapat kritik nih, belum juga maksudnya menemui Kang Deddy nih. Sedangkan waktunya sekarang lebih banyak habis tampil di TV gitu Kak. Tampil di TV itu kan udah ada jadwal, udah ada callingan, udah ada tanggal, udah ada jam. Itu kan yang ditentukan. Kalau ke Kang Deddy kan mungkin Kang Deddy kan kita orang tahu ya orangnya kan. Kang Deddy ini oh ya minggu depan nggak apa-apa, atau mungkin Kang Deddy juga sibuk. Secara TV kan udah callingannya udah jelas. Kalau Kang Deddy kan ke TV apalagi live, kayak callingannya jelas harus datang. Kalau Kang Deddy kan mungkin nanti dia nggak sibuk bisa kapan aja kan, atau bisa nanti minggu depan. Tapi nggak usah dilihat. Ya dia lebih TV karena dia memenuhi callingan gitu loh, memenuhi panggilan, dia harus on time. Nah kalau Kang Deddy kan bukan siaran TV live yang harus on time, yang harus selesai. Ya mungkin Kang Deddy dengan legowo kan ngomong nggak apa-apa deh, minggu depan kamu ketemu saya. Kan kita nggak ngerti gitu loh. Jadi jangan kita lihat, kan Kang Deddy juga nggak ada statement kan? Kecuali Kang Deddy-nya statement. Kalau Kang Deddy-nya udah statement, misal nih, kalau di TV bisa, di saya enggak. Nah itu mungkin kita agak bertanya ke Peggy. Kan ini Kang Deddy juga nggak statement gitu loh. Jadi biarlah dia dulu menghirup udara bebas. Biarlah dia dulu merasakan kebebasannya, apa yang dia mau gitu loh. Karena TV juga hari ini jam ini tayang, besok kalau kita cancel besok belum tentu kan gitu. Itu kan rezeki juga buat dia gitu loh. Kang lihat Nikmir yang ngadain sayembara 500 juta bagi siapa yang mengetahui keberadaan Kai. Waktu Bunda Korla 100 juta ya, yang diminta lagi bukan sih ya? Bukan ya? Dulu 500 ya? Oh gede ya. Ya mudah-mudahan bener. Ya mudah-mudahan bener. Tapi biasa ini aku juga menantang lah. Biasa kan udah diutarakan ya. Kalau udah diutarakan itu pasti orang ada yang berharap banyak. Apalagi dengan zaman susah, apalagi dengan iming-iming 500 juta ya. Mungkin aku rasa sih ini semoga ditepatin, dan ini semoga tidak kejadian seperti dengan Bunda Korla gitu. Aku rasa mudah-mudahan ya Nikmir ya, kamu janjinya 500 juta ditunggu tuh sama banyak orang kan, itu gede ya. Mudah-mudahan itu terrealisasi, mudah-mudahan itu benar, dan jangan kayak Bunda Korla lagi diminta. Boleh. Tapi ke Tessa sendiri melihat Nikmir kalau terlalu campur urus kasus ini nggak sih, atau seperti apa? Ya kalau dia kan kita udah tahu memang suka apa ya, suka dengan maaf kalau bukannya biasanya begitu ya. Ya kemarin aku pikir udah agak berubah, tapi sekarang mungkin agak sedikit kembali ke setelan awal ya. Apa berubahnya dulu karena itu. Sekarang kembali ke setelan awal, soalnya itu udah gak ada lagi.
Aduh. Kata terakhir dong pesan Iya. untuk Nikmir dan Peggy. Buat Nikmir, ya aku kemarin suka banget loh lihat kamu sudah keren, aku tuh berharap sebenarnya kamu tuh jadi dengan ajudannya bosnya aku gitu ya. Aku tuh udah lihat kamu elegan itu, aku sampai bilang wow nanti aku akan berhadapan dengan dia gitu ya, karena kan aku juga ada di sana kan. Aku seneng gitu, tapi kalau begitu ternyata putus dan sekarang sudah mulai lagi kan, aku baca komen orang juga ya, wah kayaknya udah mulai kembali ke setelan awal nih, wah kayaknya udah mulai lagi nih, wah kayaknya begitu. Jadi mudah-mudahan ya, itu memang ciri khasnya ya, susah ya, ciri khas itu susah untuk dihilangkan ya kan. Kalau untuk Peggy, semangat Peggy, kamu mau jadi apapun, kamu mau ngapain ya, pokoknya kamu tidak melanggar aturan-aturan, tidak melanggar apa-apa. Kamu berhak menentukan hidup kamu sayang ya. Kamu berhak menentukan ketemu siapa, kamu berhak menemukan apa yang kamu mau. Dan kalau kamu mau jadi artis, aku tunggu Tessa Maruska featuring Peggy.